Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau naikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci.
dan menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadirat-Nya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak Kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Apa yang kebesaran-Mu dan tak terbalik.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mau mengaku Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk teladan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa ke dalam kebenaran. Dan bahkan Engkau memperlengkapi kami supaya kami dapat bersama-sama dengan Engkau memuliakan Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami telah memuji dan membesarkan nama Bapa. Kami percaya Tuhan sekarang Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, sebagaimana firman-Mu mengatakan. Dan sekarang Engkau yang sudah bertahta di atas puji-pujian kami mengundang Engkau untuk bersabda kepada kami.
Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami menyadari perkataan-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa satu kali langit dan bumi ini dan semua isinya, itu berarti segala sesuatu yang atas nama kami pun juga akan lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, ada satu yang tidak lenyap. Kau katakan bahwa firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu kami sangat bersyukur setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, karena kami akan mendapatkan harta yang kekal, yang kami miliki di sini dan di sana. Tuhan, berbicaralah dan pakai hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Mampukan hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih untuk kemuliaan Bapa saja. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk pertolongan-Mu dalam saat yang teduh ini. Bagi kemuliaan Bapa kami persembahkan saat yang teduh ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Dan kita semua berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada Tuhan karena kita berada di rumah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Ibu memberikan kesempatan untuk saya dapat menikmati hadirat Tuhan di antara kita dalam ibadah ini, sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, pada hari ini, pada pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Great Things for God, ya. Hal-hal yang besar atau hal-hal yang hebat bagi Allah. Hal-hal yang besar atau hal-hal yang hebat bagi Allah itu apa saja? Mari kita akan melihat dalam sebuah kisah di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dan kisah itu sedang mengajarkan kepada kita prinsip ini. Itu terdapat dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membacakannya. Klik next. Ya, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, jadi ini kisah cerita yang diceritakan Lukas sesudah kejadian di pasal kejadian yang ditulis dalam Lukas pasal 9. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului Tuhan ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan." Terus next. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-17 yang mengatakan sebagai berikut. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Memang aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Ya. Saudara-saudara, dari kisah cerita ini sebenarnya ini adalah satu kisah cerita yang semestinya kalau kita ada di antara mereka, maka kita akan menikmati kegembiraan, ya, rasa kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu punya murid-murid dengan kedekatan yang beda-beda. Kita tahu bahwa ada 12 murid yang selalu menyertai Tuhan Yesus kemana-mana Tuhan Yesus pergi. Pagi, siang, sore, malam boleh bilang. Tapi di antara mereka itu ada lagi 3 yang lebih dekat, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan bahkan di antara 3 ini kelihatannya yang paling dekat lagi adalah Yohanes. Karena Alkitab pernah mencatat Yohanes itu pernah menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Jadi sangat dekat gitu. Tapi ada yang kurang dekat, yaitu yang 9 itu. Tapi
lingkaran luar kemudian sesudah 12 itu ada 70 murid ini dikatakan. Jadi ini adalah murid-murid yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan Yesus. Saya kurang tahu mereka ketemu Yesus kira-kira seminggu berapa kali ya. Lalu nanti kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul itu cerita mengenai kira-kira 120 orang yang ada di loteng Yerusalem itu dianggap lingkaran yang luar lagi. Lalu kemudian nanti Paulus mengatakan bahwa waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga itu disaksikan lebih dari 500 orang. Nah, itu mungkin murid yang lebih besar lagi. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, yang 5.000 orang itu apa Pak? 5.000 orang itu hanya yang perlu makan. Gitu ya. Makan gratis dari Tuhan. Jadi diberikan 5.000 orang itu. Tapi yang lebih dekat adalah orang-orang yang itu tadi. Nah, ini adalah yang 70 murid. Jadi berarti bukan murid-murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi ketika kita mendengar cerita bahwa kok mereka bisa ngusir setan gitu, bisa menyembuhkan orang-orang sakit, lalu mereka heran, Tuhan kok bisa ya itu terjadi gitu. Nah, itu bagi 70 murid ini kan sesuatu yang besar, saudara. Sesuatu yang besar. Ya, karena bagi 12 murid, saudara pernah mendengar cerita atau baca teks firman Tuhan itu, ketika 12 murid itu sedang mengusir anak yang dirasuk setan katanya, lalu mereka nggak berhasil. Dan Tuhan katakan, yang jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Jadi kisah cerita dalam Alkitab menceritakan yang 12 murid yang dekat dengan Yesus melakukan tugas itu nggak berhasil, tapi 70 murid ini kok berhasil gitu. Nah, ini kita perlu pelajari mengenai hal-hal yang besar-besar bagi Allah ya. Nah, di samping kita nanti akan mempelajari sebagaimana teks ini berbicara, rasanya ini juga bisa berbicara mengenai prinsip hidup yang umum di dalam kehidupan kita menurut saya, sehingga kita bisa mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Jadi yang pertama yang kita dapat lihat dari pembacaan teks firman Tuhan ini adalah bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita adalah melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Nah, dalam saya menyampaikan ini, jangan-jangan ada di antara kita yang mengatakan, Pak, rasanya prinsip ini seperti tidak terlalu alkitabiah, Pak. Bukankah dalam Alkitab dikatakan setialah dalam perkara-perkara yang apa, saudara? Yang kecil. Nah, saudara hafal dengan itu. Jadi firman Tuhan meminta kita setia dalam perkara kecil. Kok Bapak ini ngomong kehendak Tuhan bagi kita melakukan perkara-perkara yang besar? Ini kan bertentangan dengan prinsip firman Tuhan itu. Saudara, mohon maaf, tapi kalau kita mengutip firman Tuhan, sebaiknya kita tidak boleh mengutip separuh-separuh, bukan? Karena kalimat itu baru koma. Setialah dalam perkara-perkara kecil, lalu kemudian maka kepadamu akan dipercayakan perkara-perkara besar. Jadi kalau begitu berarti kehendak Allah bukan supaya kita melakukan perkara yang kecil, tapi perkara besar. Cuma jalan menuju ke sana itu harus setia dalam perkara kecil. Jadi kehendak Tuhan bagi kita itu adalah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu mari kita membuka cakrawala kita dan kita memimpikan impian-impian dari Tuhan dan katakan, Tuhan berikan kepada saya hidup saya ini yang cuma satu kali saya jalani di muka bumi, perkara-perkara yang besar. Kalau perlu kita doakan untuk anak-anak, Tuhan saya cuma punya 2 anak. 2 anak ini pakai mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Ibu Susana punya dalam tahun 1700-an punya banyak anak, katanya lebih dari 20 anak. Ya opo ngurusi 20 anak, kemeriak gitu. Jadi kalau ngasih makan seperti apa. Tapi pada waktu itu negara Inggris sedang membutuhkan kebutuhan kerohanian. Tapi dari 2 diantaranya ini muncul, dari sekian banyak anaknya itu muncul 2 anak, John Wesley dan Charles Wesley, yang akhirnya dipakai Tuhan untuk membangkitkan kerohanian di Inggris. Dan kemudian mereka bisa terlepas dari suatu situasi yang tidak baik. Saudara-saudara, bisa Tuhan memakai semua anaknya, adalah kehendak Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Nah, mengapa ini terjadi? Mengapa kita dapat membaca dalam teks ini bahwa Tuhan itu sebenarnya berkehendak supaya kita melakukan perkara-perkara besar? Saudara-saudara, perhatikan dari teks yang firman Tuhan yang kita baca tadi. Sekurangnya dari dua bagian dari teks ini. Firman Tuhan mengatakan ini, tuaian memang apa, saudara?
banyak, pekerja sedikit. Nah, saya itu ingin sebenarnya kalau seandainya bisa, Tuhan akan mengilustrasikan tuaiannya itu jangan banyak. Tuaian sedikit, tapi pekerjanya banyak. Kalau tuaiannya sedikit, pekerjanya banyak, maka tidak perlu banyak kerja besar-besar. Kecil-kecil aja beres. Gitu. Atau tuaiannya sedikit, pekerjaan sedikit. Ya, cocok, nggak usah gede-gede, beres. Atau tuaiannya sedikit, tapi pekerjaannya banyak seperti kata. Tapi firman Tuhan mengatakan, faktanya sepanjang sejarah itu, tuaian itu selalu banyak, pekerjaan sedikit. Lalu setiap pekerja itu kerja dikit-dikit, ya nggak beres-beres tuaiannya. Saya mengerti betul perasaan Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Karena bapak saya punya tanah yang luas sekali, tanah sawah. 15 hektar dikerjakan oleh paman saya. Sehingga paman saya itu jam 3:30, jam 4:30 itu sudah bangun, mulai cangkul. Ya, gara-gara dia sangat rajin berolahraga, saudara-saudara. Mereka itu paman saya luar biasa. Suami istri dikasih umur 104 tahun. Luar biasa. Dan pada waktu beliau berumur 97, pernah pada waktu itu kami mau mengunjungi makam ayah saya. Nah, terus kami dekat dengan makam itu ada rel kereta api, kita mau nyebrang, nah, ini rombongan besar, lalu Bu Esther, istri saya, mau nuntun paman saya itu, waktu dia umur 97. Lalu dia katakan, kenapa kamu tuntun? Loh, nanti kalau gak kuat, masih kuat kok gitu. Nanti kalau ada kereta api, saya denger aku gitu. Dan saya masih bisa lihat, berkat yang luar biasa ya, 97 semuanya masih normal. Nah, kita ini baru 50 aja wis watuk-watuk terus ya. Nah, itu kayaknya kenapa nih? Barangkali kita kurang olahraga seperti paman saya itu. Jadi luar biasa ya. Nah, yang saya perhatikan paman saya kerja keras sekali dengan mengolah tanah, menyemaikan benih, lalu kemudian mengajak orang-orang di kampung itu menanam, lalu kemudian nanti disiangi kalau ada rumput-rumput liar. Selama 4 bulan dia kerja keras. Sehingga pada waktu mulai ada bulir-bulir itu, lalu mulai ada padi. Rasanya seperti ada perasaan dari ayah saya dan paman saya mengatakan, kalau bisa jangan sampai ada satu butir pun yang jatuh dan tidak dipanen. Ini adalah hasil kerja lembur dari pamanmu. Ini adalah modal yang sudah saya tanam dengan uang saya. Sehingga kalau sudah panen gitu, kelihatan panennya banyak, 15 petak. Itu orang-orang wanita-wanita di kampung saya itu selalu kalau bisa pekerjanya cukup. Tapi pernah satu kali pekerjanya kurang. Maka ayah saya menginstruksikan mereka. Ayah saya seorang manajer barangkali yang bagus. Ini coba nanti lakukannya begini-begini supaya tidak ada tuaian yang jatuh. Kalau ayah saya saja terhadap tuaian yang tidak ada harganya itu, yaitu padi, punya sayang seperti itu. Saya itu membayangkan betapa Tuhan sayang kepada jiwa-jiwa itu. Dan tuaiannya banyak. Lalu kita ngomong, ya saya kerja sedikit-sedikit saja. Nggak akan beres. Dan hati Tuhan akan hancur ketika padi itu jatuh tanpa dituai. Jatuh dan dibuang masuk ke dalam api neraka. Tuhan tolong kita. Supaya kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku satu visi, satu tindakan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Karena tuaiannya banyak. Yang kedua, ilustrasinya dikatakan, aku mengutus kamu seperti apa saudara? Anak domba ke tengah-tengah serigala. Sekali lagi, saya sangat merindukan Tuhan Yesus ngomong begini, aku mengutus kamu seperti kawanan serigala ke tengah-tengah satu ekor anak domba. Kalau begitu kita tidak perlu melakukan perkara besar. Ditendang aja anak domba itu mati. Atau sedikit lagi lah, aku mengutus kamu seperti kawanan serigala kepada kawanan anak domba. Cukup banyak. Atau mungkin kawanan serigala kepada kawanan domba, berarti lebih kuat. Tapi tidak. Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu bukan seperti domba di tengah-tengah satu serigala. Bukan domba di tengah-tengah kawanan serigala. Tapi anak domba di tengah-tengah serigala. Lah kalau anak domba itu gak melakukan perkara besar, mana mungkin dia bertahan hidup.
Jadi kehendak Tuhan bagi kita sangat jelas. Sepanjang hidup kita ini, saudara, mari kita mimpikan dan kita mencoba untuk melakukan perkara-perkara besar. Itu sebabnya saya mengerti kenapa Bapak misioneri modern namanya William Carey pernah mengatakan doa atau pernyataan kepada ini seperti ini kepada kita sekalian. Expect great things from God and attempt to do great things for God. Ya. Harapkan perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Karena itu mulai cobalah juga melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Karena kalau enggak, tuaian itu enggak akan pernah tertuai. Mari kita rasakan perasaan Bapa. Kalau tuaian itu jatuh seperti perasaan ayah saya atau perasaan paman saya. Tuhan kiranya tolong kita supaya dalam satu kali hidup ini kita boleh diperlengkapi Tuhan. Saya kira diperkenankan, pasti diperkenankan. Yang penting diperlengkapi Tuhan untuk mulai coba. Seperti William Carey katakan, cobalah mulai melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Saya juga titip, akhir-akhir ini saya suka titip karena umur saya sudah cukup tambahan. Jadi tolong sampaikan juga dan doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Supaya dalam satu hidup mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga sehingga pekerjaan Tuhan itu dapat diselesaikan. Kalau enggak, nanti enggak jadi. Ini bukan kesombongan sama sekali. Tapi ini kehendak Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan bagi kita. Rasanya bagi orang yang betul-betul menghayati ini, rasanya mau berdoa, Tuhan kalau bisa kasih kepada saya 5 tangan. Tuhan berikan kepada kalian 10 kaki supaya saya bisa lakukan yang lebih lagi untuk Tuhan. Karena cuma 1 kali saya hidup. Dan tuaiannya banyak, pekerjaan Tuhan banyak. Dan kita harus melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Itu yang besar yang pertama. Nah, bagaimana kita mau melakukan perkara-perkara yang besar itu? Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita metodenya atau caranya. Supaya bukan sama sekali sama dengan cara-cara dunia ini. Tuhan Yesus memberikan caranya kepada kita. Yang pertama-tama, saya melihat ada 3 saja barangkali yang bisa kita lihat. Yang pertama-tama doa. Tuhan Yesus mintalah gitu. Mintalah. Kalau tuaian banyak, pekerja sedikit, ya mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu supaya dikirimkan pekerja-pekerja lain lagi. Mintalah kekuatan supaya kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang besar itu. Kalau kamu adalah anak domba di tengah-tengah serigala, mintalah kekuatan dari Tuhan itu. Supaya kamu dapat selamat, dapat melawan serigala-serigala yang besar-besar. Mintalah. Demikianlah kira-kira saudara-saudara memang firman Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kehendak Tuhan bagi kita bukan melakukan perkara-perkara kecil. Sorry, saya mengatakan, kalau cuma untuk melakukan perkara-perkara kecil, mungkin kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada di antara kita yang sangat mahir untuk melakukan sesuatu yang sudah biasa. Jangan nyaman dengan itu. Karena masih ada banyak pekerjaan yang Tuhan minta supaya kita kerjakan. Cobalah, kata William Carey, cobalah yang lebih besar lagi, cobalah. Dan biasanya saudara, ketika kita membuka diri kita dan Tuhan memang betul-betul mendengar kerinduan kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan bukan tidak mungkin akan memberikan kepada kita kepercayaan-kepercayaan yang di atas kemampuan kita. Dan pada waktu kita mendapatkan kepercayaan di atas kemampuan kita, hanya ada 2 jalan. Yang pertama, kita akan menyerah karena kita nggak sanggup. Atau yang kedua, kita minta Tuhan menolong. Sehingga kita akan disanggupkan untuk melakukan perkara yang besar itu. Saudara-saudara, saya pernah bersaksi. Karena latar belakang masa kecil saya ini adalah peminder, orang yang suka minder. Sudah suka minder pada waktu Tuhan panggil saya. Lalu Tuhan mulai mempercayakan sejak saya umur 20-an awal tahun. Kok sepertinya kepercayaan diberikan kepada Tuhan itu selalu saya rasa itu di atas kemampuan saya. Kadang-kadang ada sedikit jauh, kadang-kadang sedikit di atas kemampuan saya. Orang pikir
saya mampu melakukan itu. Tapi sebenarnya hati saya itu seperti mengatakan, saya gak mampu. Pernah satu kali waktu pertama kali saya diminta untuk studi lanjut ke Filipina, saya itu ngomong kepada hamba-hamba Tuhan, katakan, aduh saya gak mampu, saya takut gitu. Mereka katakan, kamu ini mampu, ngomong aja kamu ini gitu. Orang-orang itu gak ngerti perasaan saya benar-benar merasa gak sanggup. Ada satu hamba Tuhan yang betul-betul menghiburkan saya. Ketika saya mengungkapkan kata itu, dan orang itu memang orang sederhana, dia katakan, ya Gadut, kita sering dipercayakan yang gak mampu, nanti Tuhan tolong kita. Saya senang sekali dengan ucapan itu. Karena memang itu yang menjadi kebutuhan saya. Sering kepercayaan diberikan kepada saya. Saya katakan, Pak, jangan saya, orang lain saja. Gitu. Karena orang lain, malah saya pernah mengatakan, saudara saya itu aja, saudara kita yang itu aja lah. Dia saya rasakan lebih sanggup. Tapi beliau mengatakan, enggak, kebetulan untuk yang ini saya mau kamu. Gitu. Ya kalau begitu tolong Pak dampingi, tapi saya juga perlu pertolongan Tuhan. Wah, kalau saya mau menghitung berapa banyak tanggung jawab yang diberikan, yang selalu saya rasakan di atas kemampuan saya ini. Banyak. Mungkin saya katakan hampir semua yang pernah saya terima. Tapi di tengah-tengah begitu, ada satu pilihan yang dapat saya lakukan, yaitu saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya gak sanggup. Dan rupanya prinsip firman Tuhan terjadi. Tuhan itu suka kalau kita mengaku kita gak sanggup. Karena kemudian Dia akan campur tangan, Dia akan menolong. Dan itu berulang-ulang kali dalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya saya mengatakan, ya Tuhan, taat saja. Tuhan, bukan berarti saya sudah berpengalaman, kemarin Engkau tolong, sekarang saya enggak grogi. Gitu. Saya masih tetap grogi, karena itu saya perlu pertolongan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah yang biasanya kalau dia khotbah itu banyak orang diberkati. Ya. Orang itu kalau saya sebut namanya saya kira sudah percaya ya. Tapi kemudian dalam sharing kepada saya, katanya dia setiap kali mau khotbah itu selalu sakit perut. Sehingga dia sering ke belakang tiap kali mau khotbah. Tiap kali khotbah yang bagus itu ternyata bayarannya adalah sakit perut. Karena rasa grogi untuk khotbahkan. Tapi khotbah-khotbah beliau yang bagus dan mempengaruhi banyak orang itu ternyata adalah hasil dari teriakan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Karena saya grogi, karena saya enggak sanggup. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Tanda bahwa kita akan berseru pada Tuhan itu kalau itu perkara yang besar adalah kalau untuk melakukannya kita perlu berseru kepada Tuhan. Jadi karena itu saya suka menasihati anak-anak muda yang saya mentor mengatakan, kalau kamu dikasih tanggung jawab, lalu kamu boleh katakan dalam hatimu, ini saya gak usah doa, saya bisa lakukan. Kayaknya itu kurang besar. Minta yang lebih besar. Supaya untuk melakukan itu, kamu akan doa. Dan kamu akan minta dari Tuhan. Amin. Pertama, kita mesti doa. Yang kedua, saudara, tadi Tuhan sebenarnya kalau kita baca ayat 4, 5 dan seterusnya itu ada nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kamu jalan gak usah kasih salam-salam, tapi nanti kamu akan menemui ada seorang yang baik gitu, kamu masuk ke rumah itu kasih salam gitu. Ada banyak, lalu jangan bawa bekal banyak, bawa bekal. Jadi banyak nasihatnya Tuhan Yesus untuk melakukan tugas itu. Maka saya katakan yang kedua ini merupakan metodenya atau caranya, yaitu setia dalam perkara-perkara kecil. Apa maksud saya? Tuhan Yesus di situ memberikan nasihat kecil-kecil ya. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini supaya cocok dengan situasi dan kondisi. Orang sekarang ngomong kontekstual. Jadi cocok sehingga kamu diterima oleh orang-orang itu. Jadi lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Ya, itu kamu lakukan sehingga kamu nanti cocok dengan situasi dan kondisi dan kamu diterima. Kamu bukan orang aneh yang mau bikin gara-gara di tempat yang kamu akan melayani itu, tapi kamu belajar untuk menyesuaikan dengan konteks di mana kamu melayani. Itu berarti mereka mesti setia dalam nasihat Yesus yang kecil-kecil tadi.
Ya. Bagaimanapun juga, tetap saja jalannya untuk menuju ke kebesaran adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil. Salah satu rasa grogi yang pernah saya alami, ya, yaitu pada waktu saya pas sekolah S2 di Filipina dulu, lalu kami merintis gereja di hotel nomor 1 di kota itu, di Hotel Hyatt. Lalu targetnya adalah para turis-turis yang datang dan orang-orang di kampung-kampung yang belum terjangkau. Jadi kami rintis, pada waktu itu dirintis oleh mahasiswa saja kami. Lalu kemudian pada waktu kami mulai bagi-bagi tugas, ya mereka kemudian percayakan kepada saya jadi bendahara. Waduh, bendahara, kami harus urusan dengan bank gitu. Nah urusan bank, istilah-istilah bank itu saya nggak terlalu tahu bagaimana dan sebagainya. Akhirnya gara-gara itu saya jadi belajar istilah-istilah bank dan sebagainya. Tapi saya kemudian pada waktu mau menolak, lalu kemudian saya seperti diingatkan, kok ditolak? Kenapa? Karena kemarin dulu kamu sudah pernah jadi bendahara kaum muda se-Jawa Timur gitu. Dan ini terjadi waktu saya runut lagi. Ternyata dulu pada waktu saya baru bertobat pada masa remaja, saya ditunjuk menjadi bendahara perkumpulan remaja. Lalu kemudian nanti jadi asisten bendahara, lalu bendahara sampai kemarin dulu jadi bendahara umum selama 2 periode. Nah, jadi rupanya sampai ke bendahara umum ini dari awal tuh ada yang kecil-kecil. Tapi kalau berhasil yang kecil sana, maka bisa dipercayakan yang lebih besar. Kalau berhasil ini, dipercayakan oleh ini. Berhasil ini, kan begitu cara kerja kita. Kalau kita punya pegawai, kalau dia melakukan perkara kecil aja, kita temukan dia nggak setia, dia nggak beres, mana mungkin kita akan angkat dia untuk dipercayakan yang lebih besar, kan? Betul kan? Enggak lah, cari yang lain yang bisa dipercayakan. Lalu dipercayakan lebih besar, dia bisa dipercaya, maka kita percaya lagi lebih besar. Nah Tuhan lebih pintar dari kita. Dan pekerjaan Tuhan penting. Tuhan tidak akan mempercayakan perkara besar kepada orang yang gak bertanggung jawab dalam perkara kecil. Jadi mesti menunjukkan kesetiaan dalam perkara kecil. Itu menuju kepada kebesaran. Tidak bisa orang ujuk-ujuk jadi besar. Kebesaran itu sebenarnya dibangun di atas batu-batu, bata-bata, satu, sampai akhirnya jadi tinggi. Kesetiaan membangun batu-bata yang kecil-kecil. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak keturunan kita. Supaya mereka tahu di dunia yang serba instan ini ada satu yang tidak instan, yaitu kebesaran yang sejati tidak dibangun di atas instan. Dibangun di atas kesetiaan dalam perkara kecil. Saya sampai pernah ingat pada masa jadi bendahara remaja, baru jadi Kristen. Bendahara kumpulan remaja di satu kampung. Saking saya menganggap bahwa persembahan kepada Tuhan itu, uang itu sendiri adalah kudus gitu. Sehingga sedemikian rupa akhirnya saya simpen uangnya itu di celengan dan tidak dikeluarkan. Kebetulan kok 1 tahun nggak ada pengeluaran, ya sudah tak masukkan semua dalam celengan. Sampai kemudian nggak ada pengeluaran, baru ada pengeluaran, saya tak tambeli dulu ya, tambeli dulu pakai uang saya. Nanti kemudian baru celengan itu saya buka pada waktu, karena ini saya anggap uang Tuhan, uang Tuhan. Lalu waktu saya buka, wis bulukan kabeh. Jadi akhirnya hari itu saya rugi semua yang ada di celengan itu. Saya harus ganti. Dan karena prinsip ayah saya, semua yang merupakan kekeliruan harus ditanggung sendiri. Akhirnya saya harus belajar untuk ngeram itu kursi jalin zaman dulu di tetangga saya. Padahal ayah saya cukup orang yang kaya, tapi kami didisiplin seperti itu. Jadi akhirnya itu sehingga saya dapat uang, lalu saya pakai untuk membayar uang gereja. Di tengah-tengah kegagalan saya itu, tapi kemudian nanti saya bersyukur. Jangan lupa loh, tindakan saya yang bodoh itu terjadi karena saya menganggap uang Tuhan itu begitu suci. Kalau uang Tuhan yang dipegangnya gampang dipakai, ada masalah. Karena itu uang Tuhan, saya gak mau pakai sedemikian rupa sampai seperti itu. Dan rupanya Tuhan sedikit banyak memperhatikan hati itu. Sehingga kemudian dipercayakan yang lebih besar. Tuhan kiranya menolong kita
Sehingga kita akan mempraktekkan terus untuk cari kebesaran adalah setia dalam perkara kecil dan juga mengajarkan kepada anak cucu kita prinsip yang tidak boleh diganti dengan prinsip lain. Ini prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa ini berhasil? Jangan-jangan karena ini, yaitu Tuhan mengutus mereka berdua, sehingga ada sistem kerjasama tim. Jadi kalau yang satu pas lemah, yang satu bisa menguatkan. Yang satu pas kuat, yang satu pas lemah bisa saling menguatkan. Demikian akhirnya tim ini akhirnya saling membantu. Kalau kita suka kerja seorang diri, kita suka bekerja single, main single terus, pada waktu kita pas lemah, ya sudah kelemahan semuanya. Tapi kalau kita biasakan kerja sama tim, Tuhan mengutus berdua, rupanya di situ ada kekuatannya. Pada tahun 80-an awal, ya, kami di Sati itu mengutus mahasiswa untuk pergi ke tempat-tempat di mana belum ada gereja Tuhan lah, gitu. Supaya merintis gereja di sana. Tapi bekerja sama dengan departemen perintisan daerah, lalu kemudian kami membuat kesepakatan diutus dua-dua. Gitu. Kadang-kadang cewek-cewek, kadang-kadang cowok-cowok gitu. Ternyata ada tantangan yang luar biasa pada waktu itu di daerah Sedudo, di sawahan sana, yang merintis 2 cewek. Tapi karena 2 cewek, sehingga ketika ada tantangan-tantangan yang berat-berat itu, yang satu pas lagi seperti menyerah, yang satu katakan, wah, lalu kemudian mereka menguatkan, lalu kemudian sampai sekarang ada berdiri sebuah gereja yang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan di daerah Sedudo sana. Di daerah yang tidak jauh dari kita, di daerah Malang sini nih. Nah itu satunya adalah anak dari Irian, yang satunya anak dari mana waktu itu? Dari Jawa Tengah atau apa? Mereka ditugaskan di situ. Pada zaman itu ada penguasa-penguasa setempat yang melarang dan mengajak mereka ketemu, lalu diintimidasi, diinterogasi. Lalu mereka kemudian pada waktu pulang praktek itu, mereka cerita bagaimana pada waktu yang satu kehabisan akal nggak bisa jawab, yang satunya menjawab. Yang satu kehabisan akal, yang satunya menjawab. Begitu seterusnya sampai akhirnya susah ini. Ya sudahlah, terus saja sampai sekarang ada gereja Tuhan di daerah Malang bagian selatan itu. Gara-gara yang satunya ini sekarang menjadi presiden GIDI di Papua. Pada waktu itu jadi mahasiswa kami. Ya. Presiden artinya ketua umum atau ketua sinode dari GIDI di Papua. Ya. Jadi saudara-saudara, ternyata kalau kerja sama 2 orang atau tim itu bagus. Ya. Itu sebabnya sepak bola itu adalah contoh yang bagus untuk cara kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya. Tapi sepak bolanya mesti sepak bola yang profesional seperti tim sepak bola Eropa atau Amerika Latin gitu ya. Jangan sepak bola kampung saya, saudara. Kalau sepak bola kampung saya apa Pak bedanya? Bedanya adalah yang dari bagian belakang itu kadang-kadang suka membawa bola itu mulai dari belakang sampai ke depan, mau dimasukkan sendiri ya. Selalu gagal, saudara. Giring bola itu dari belakang sampai ke depan. Sementara kalau kita tonton sepak bola profesional biasanya bola itu tidak lama tinggal di satu kaki gitu. Paling beberapa menit, selalu oper kepada yang lain karena mereka tahu ini kerja sama tim, bukan kerja sendiri. Tapi kalau orang di kampung saya, timnya 11 yang kerja sendiri, jadi selalu gagal karena dia dilawan dengan 10 ya. Moga-moga kita tidak mencontoh sepak bola di kampung saya ya, tapi sepak bola yang profesional. Jadi kerja sama tim, saling umpan, saling memberi, dan akhirnya kita kerja sama. Kalau sudah bicara ini, saya selalu ingat sesuatu yang sangat memberkati saya. Pada waktu saya usia 13-14 tahun, saya membaca buku Intisari waktu itu. Sekarang Intisari sudah nggak ada ya. Intisari, baca Intisari. Lalu ada cerita apa? Cerita tentang Pak Honda. Apa maksudnya Pak? Ya Honda yang punya perusahaan Honda itu loh. Ternyata pada waktu itu ceritanya sampai pada tahun itu adalah Honda itu kan sudah mengirimkan menjual banyak sepeda motor dan
dan mobilnya di dunia kan gitu. Terutama sepeda motor, terutama di Indonesia ya. Pada waktu itu saking terjual banyaknya, pokoknya sepeda motor pasti dikatakan orang kampung Honda gitu. Jadi orang kampung saya kalau tanya kepada satu dengan lain, "Wih, kamu baru beli Honda ya?" Gitu. "Oh iya, Hondamu apa?" "Yamaha." Gitu. Itu karena Honda itu ya sepeda motor. "Hondamu apa?" "Suzuki." Gitu. Dalam itu ada Kawasaki. Hondamu apa? Kawasaki. Jadi Honda itu jadi sepeda motor saking terkenalnya. Tapi wawancara dari Indonesia ini rupanya pengen tahu kenapa sih perusahaan Honda itu kok berhasil seperti itu. Waktu mereka pergi ke sana ke Yokohama kalau salah, lalu cari-cari Pak Honda itu nggak ada di perusahaan yang besar. Ternyata ditemuinya di bagian produksi. Kok bisa begitu? Ternyata ceritanya Honda itu adalah seorang yang sangat pintar untuk soal teknik-teknik begitu, sepeda motoran. Lalu dia bikin, lalu dia perjualbelikan sendiri, lalu bangkrut. Lalu kemudian dia bikin lagi, lalu kemudian diperjualbelikan sendiri, bangkrut. Terus berulang kali bangkrut. Lalu kemudian satu kali dia ketemu dengan seorang yang sama sekali nggak ngerti teknik mengenai sepeda motor. Murbaut aja nggak ngerti, tapi dia pinter manajemen keuangan. Mereka kolaborasi, akhirnya sepakat Honda hanya ngurusi produksi, yang temannya itu ngurusi pemasaran. Akhirnya perusahaan Honda jadi besar luar biasa, sehingga dalam buku itu intisari dikatakan kalau kamu kunjungi perusahaan Honda di kantor pusat, jangan cari Pak Honda ada di kantor manajemen. Dia akan ada di kantor produksi, dia akan ada tangannya akan banyak campur tangan dengan barang-barang yang ada di produksi. Karena dia tidak bisa manajemen keuangan, tapi dia pintar produksi. Sebaliknya temannya itu sama sekali nggak ngerti produksi, tapi pintar keuangan. Akhirnya dikolaborasi jadi kebesaran Honda. Mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada di antara kita yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita perlu orang lain. Hanya dalam kerjasama, perkara-perkara besar di dunia ini pernah terjadi. Hanya melalui doa, hanya melalui orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil dan situasi yang ada, dan hanya dengan kerjasama, hal-hal yang besar di dunia ini terjadi. Kiranya itu akan terjadi pada kita. Menarik? Setelah mereka berhasil, mereka akhirnya pulang kepada Yesus sambil bawa apa yang bisa didapat barangkali ya. Saya bayangkan bawa panci, bawa apa sambil glory, haleluya. Kami berhasil Tuhan, kami berhasil. Kami heran, setan juga takluk kepada kami loh Tuhan gitu. Tuhan Yesus senyum. Saya pikir Tuhan Yesus akan tersenyum. Aduh, senang. Senang sini 70 ya, 70. Senang. Duduk dulu ya. Ayo duduk ditikar. Senang kamu ya? Oh senang Tuhan. Barangkali ada yang ngomong ya, barangkali. Murid-murid 12 aja gak bisa lakukan itu. Kok kami bisa Tuhan? Oh gini, ceritanya gini. Jadi kenapa kok kalian bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit? Karena sebenarnya yang terjadi adalah saya meminjami kalian kuasa. Kalau kalian ngomong dalam nama Gatot Budiono, setan pergi, nggak ada yang pergi. Karena kuasanya nggak cukup. Tapi ketika kalian mau dalam nama Yesus, setan pergi, mereka lari. Karena saya pinjami kalian kuasa. Jadi, kalian berhasil itu, kalau pakai bahasa biasa ya, kalian berhasil itu sebenarnya kan bukan karena kalian. Tapi karena nama saya. Kalau tanpa nama saya, sebenarnya kalian nggak bisa lakukan itu. Jadi itu adalah kuasa pinjaman. Kamu sukses, saya senang. Kamu juga senang kan? Senang. Tapi jangan senang karena ini. Karena apa? Karena soal peminjaman kuasa dapat saya lakukan termasuk kepada orang yang tidak percaya. Contohnya siapa Pak? Kalau mau, Firaun dipinjami kuasa oleh Allah. Raja Kores dipinjami kuasa oleh Allah untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tapi mereka bukan anak Tuhan. Jadi akhirnya namanya tidak terdaftar di surga. Apa artinya kita melakukan perkara besar di muka bumi ini, tapi waktu dalam kekekalan kita ada di neraka.
Makanya Tuhan katakan, jangan bergembira karena prestasimu, tapi bergembiralah karena relasimu. Ucapkan ini, jangan bergembira karena prestasimu, tapi bergembiralah karena relasimu dengan Tuhan. Kebesaran yang sejati adalah, kalau diklik, relasi pribadi kita dengan Tuhan yang membentuk karakter kita, yang akhirnya menyebabkan nama kita tetap masih terdaftar di surga. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk orang gak percaya, untuk melakukan perkara yang besar. Kalau semua orang percaya gak mau dipakai, terpaksa Tuhan pakai orang yang gak percaya. Tapi mereka masalahnya tidak akan masuk ke dalam surga. Karena namanya karena tidak ada relasi, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu saya merenungkan ini, kalau begitu, ternyata yang lebih penting bagi kita bukan soal kita konsentrasi melakukan perkara yang besar, tapi konsentrasi membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai seperti Rasul Paulus katakan, atau seperti Tuhan Yesus katakan, nanti pada waktu kita sampai di kekekalan, siapa kamu? Oh, saya yang melakukan ini Tuhan, saya melakukan itu. Sorry, aku gak kenal, namanya gak ada terdaftar. Karena kamu tidak membangun relasi pribadi dengan saya. Amin. Jadi membangun relasi pribadi tiap pagi, doa, baca Alkitab, teduh di hadapan Tuhan. Ternyata itu adalah kebesaran yang sejati. Kebesaran yang sejati itu adalah bagian kita, adalah itu. Bagian Tuhan akan menyalurkan yang besar bagi kita. Saudara-saudara, untuk menutupnya, mari kita bayangkan kita melihat sebuah pohon yang besar sekali. Pohon buah-buahan dan buahnya lebat luar biasa. Tapi kalau pohon yang besar dan buahnya lebat itu, mohon maaf saudara, kalau akarnya keropos, maka besok atau lusa itu bisa tumbang. Dia bisa dikagumi orang, wow, buahnya hebat. Tapi akarnya keropos. Apa akar itu? Akar adalah bagian dari tanaman yang terus-menerus menghirup atau menghisap makanan untuk kekuatannya. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus seperti itu. Kalau itu keropos, pohon besar hanya tinggal menunggu kapan tumbangnya. Tapi moga-moga pohon kita yang besar itu, yang buahnya sungguh-sungguh lebat dan enak itu, disebabkan karena kita membangun akar kita makin dalam dengan Tuhan. Makin akrab dengan Tuhan. Dan pohon itu masih terus berbuah. Bukan karena dia, tapi karena unsur-unsur itu masuk melalui dia dalam hidupnya. Kebesaran sejati adalah kalau Tuhan ada dalam diri kita dan kita dalam Tuhan. Lalu Tuhan membuat perkara-perkara besar terjadi dalam diri kita. Maka akhirnya kita akan bahagia di sini dan bahagia di sana. Amin. Amin. Mari kita akan sama-sama mengungkapkan ungkapan ini kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, Kenapa saya mengajak saudara-saudara menyanyi lagu ini? Karena siapa yang terbesar di antara manusia? Tuhan Yesus adalah orang yang besar luar biasa. Dia melakukan perkara-perkara yang besar bagi Allah, bagi dunia ini. Tapi perhatikan, selama Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia tidak lupa memelihara kebesarannya dengan memelihara hubungan pribadinya dengan Bapa. Alkitab katakan, pagi-pagi benar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapa.
Saudara-saudara, kebesaran kita, kebesaran rumah tangga kita, kebesaran keturunan kita, mesti kita bangun di atas bangunan yang benar. Kita minta Tuhan akan pakai kami semua, akan melakukan perkara besar, tapi dengan dasar yang benar. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi seperti Yesus, bahkan kebesaran Yesus kemudian terjadi karena dia justru berkorban bagi kita. Bukan coba meraih segala sesuatu, tapi korban. Kiranya Tuhan akan menolong kita sampai ke tingkat itu. Dan Yesus yang ada di hadapan kita, kita kagumi. Kalau saudara-saudara mau menjadi seperti Yesus sungguh-sungguh, mari kita akan nyanyi lagu ini sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Ternyata Tuhan, Kau menghendaki supaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan tetap menjaga kebesaran kami yang sejati, yaitu bukan pada prestasi hidup kami, tapi pada relasi hidup kami dengan Engkau. Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ini. Bukan hanya kami ya Tuhan, tapi juga keturunan-keturunan kami. Biarlah keturunan kami akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun mereka melakukannya dengan sesuai dengan kehendak-Mu dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaimanapun juga kami tidak pernah bisa melupakan Golgota, Kalvari adalah sumber inspirasi kehidupan kami. Golgota, Kalvari adalah sumber inspirasi pelayanan kami. Tuhan, tolonglah kami akan tetap terikat dengan Engkau, dan kami menghirup kehidupan yang berasal dari Engkau. Darah dan daging-Mu akan menjadi bagian dari kami. Dan ketika kami masuki perjamuan yang kudus ini ya Tuhan, kami mohon Kau akan menyucikan roti dan anggur ini, supaya menjadi berkat Tuhan bagi kami sekalian. Dan nanti kami akan bersama-sama menghadapi ini dengan sikap yang sepatutnya di hadapan Tuhan. Kami mau ucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan Yesus, siapa yang seperti Engkau?
luar biasa Engkau dalam kehidupanmu. Dalam segala hal yang Kau lakukan, selalu mendatangkan berkat bagi kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyiapkan diri kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang telah diajarkan oleh Tuhan untuk kami lakukan secara berkala supaya kami mengingat akan pengorbanan Tuhan dan meneladani cara Tuhan hidup dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di bawah kaki-Mu, kami datang di bawah Golgota, kami datang di bawah Kalvari dan mengucap syukur kepada Bapa. Karena Bapa mempunyai satu-satunya putra dan diberikan kepada kami, supaya kami mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Dan Yesus, Engkau punya satu-satunya hidup. Dan Yesus, Engkau telah berikan hidup-Mu bagi kami, supaya kami dapat hidup oleh kematian-Mu. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Yesus. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah memeteraikan keselamatan ini dalam kehidupan kami. Kami hadapi perjamuan kudus ini dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada-Mu. Layakkan kami ke hadapan-Mu kalau ada dosa dan kesalahan kami, pelanggaran dan kejahatan kami. Tuhan ampuni kami, supaya kami masuk tahta suci-Mu dengan penuh kekudusan dan kelayakan yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan kuduskan roti dan anggur ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang aku kasihi dalam Tuhan, kita masuki acara perjamuan kudus ini dan marilah kita akan mengambil roti yang ada di tangan kita masing-masing. Kita angkat sedikit ke atas. Karena demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang aku kasihi dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kalau demikian mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan kita dan kemudian kita angkat sedikit ke atas. Sebab selanjutnya firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah bagi keselamatan jiwa kita? Kalau demikian mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu, karena kami telah berpartisipasi bersama di seputar meja Tuhan, dan kami ikut dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya ini akan membawa kepada kami sesuatu yang luar biasa bermakna ya Tuhan. Bahkan apabila ada di antara kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bagi kami sekalian yang membutuhkan pertolongan apa saja, dari salib Tuhan Yesus Kristus datang pertolongan kami. Dan karena itu kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, junjungan kami yang luar biasa. Di dalam nama-Mu juga kami berdoa ini. Semua yang sepakat, mari sama-sama mengatakan, amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.